WA grup sekolah. Saya kan cuma membuat, sering kan kayak gitu kan. Padahal dia sebagai membuat, dia sebagai pelaku loh. Jadi bolehlah teman-teman nanti saling dulu sebelum sharing. Literasinya lemah, jurnalismenya lemah. Kenapa? Dia jadi objek bukan subjek. Saat dia menjadi objek, disrupsi media, informasi itu kan ribuan ya. Dari informasi korupsi, informasi cara buat kue, sampai informasi hoax ada. Yang penting adalah filter di kita. Bagaimana kita menyaring, kita bisa memilih dan memilah. Nah itu kenapa harus literasi kita harus baik. Terlalu mencintai tokoh tertentu juga nggak bagus. Terlalu membenci juga nggak sehat. Yang berlebihan nggak sehat. Apa dampaknya? Kita forward kuota kita habis, ya kan? Tenaga, waktu. Iya kalau menimbulkan sesuatu yang baik. Kadang-kadang buat crowded. Kadang-kadang ada pihak yang dirugikan. Informasi yang salah, kalau orangnya punya kapasitas yang baik dan dia punya hubungan baik ke pemegang kewenangan, itu bahaya juga. Dan celakanya lagi kalau yang pemegang kewenangan dalam hal ini pemerintah misalnya, literasinya kurang, dia hanya percaya ke oknum, dia akan jadi pelakunya juga. Nah itu menjadikan fakta tidak lagi dipercaya. Post truth era. Sekarang kan semua informasi ada. Jadi bahkan informasi yang nggak jelas pun bisa jadi jelas. Informasi yang bohong pun jadi baik kalau dikemas, packagingnya dengan baik. Tergantung keahlian kita mengolahnya. Kurang lebih seperti itu. Ada undang-undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa sengaja menyebarkan hoax dipidana paling lama 6 tahun dan 1 miliar. Hati-hati bro and sis. Kadang-kadang kalau kita nggak teliti, kita jadi pelaku. Kalau dia mengcapture charger kita, saya pinjam punya screenshot kita, dan yang kita salah satunya yang celaka, yang ketangkap misalnya kan, kalau diadukan ini 6 tahun penjara dan 1 tahun. ya kalau misalnya chargernya harus sesuai Aja. Itu kelemahan sekaligus kelebihan media baru. Setiap saat siapapun bisa mengawasi siapapun bisa menerima, siapapun bisa menyebarkan, dan siapapun bisa mengadukan itu siapa. deh. Nice. Sekarang yang ini kan dia penuh pada mati sendiri. Dingin dia. Disinformasi itu menandakan berita yang tidak benar, Pokoknya kita cuma tahu tidak benar, tapi kita dihindari. nyebarkan. Intinya penyebarnya itu dengan sengaja dia menyebarkan 15 menit berita. selesai. Kalau miss, kita Itu memang yang punya dia ya? dia sebenarnya tidak tahu persis, tapi Tapi dia menyebarkan. pokoknya dia nggak tuh tahu setiap itu benar. merek tuh beda rupanya. Kira-kira ada yang tahu nggak contoh misinformasi dan Ini HP anak disinformasi? saya. Tahu nggak? Saya bawa pojok. Bro tahu nggak? Ada nggak contohnya? Nggak ada. Persis. Oke, next. Jarak lebih Pancasila. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu Ratna Sarumpait? Dia berkuat-kuat aku, ya kan? Wah, langsung se-Indonesia simpati. Bela Ratna Sarumpait. Ini contoh bis. Ratnanya tahu nggak? Tahu, dia buat, dia nyebarkan. Back lagi. Bonyok. Bukan, back. Ke terbalik palanya. Nah, yes. Ini tahu itu salah. Artinya dengan baik itu pelaku si Ratna maupun temannya, tapi yang kalau temannya tahu bahwa Ratna sebenarnya buat sendiri, itu disinformasi. Nah, yang miss bagaimana? Coba next. Putrinya Amin Rais, seorang dokter dengan gagahnya dia bilang itu memang kejahatan segala macam kan. Padahal dia tidak tahu persis. Bener gak sih Ratna itu babak belur karena dipukuli? Ini contoh misinformasi. Dapat gambaran kan teman-teman kan? Bisa ya? Bisa membedakan mis sama mis ya? Ya paling tidak untuk diri sendiri kan. Kurang lebih seperti itu.
Hanum tidak tahu informasinya yang disampaikan Ratna salah, tapi dia fokus ke empati. Hati-hati, itu tadi karena merasa seiman, sesuku, seakidah, akhirnya rasionalnya tidak jalan. Inilah salah satu misinformasi termasuk itu. Kita mencintai pastor tertentu kadang-kadang kita tidak bisa mengkritik. Contoh, kita mencintai proyek tertentu kita misalnya, itu contoh. Oke, next. Nah, kita lihat literasi digital di Indonesia. Cuma ini saya lihat beberapa tahun yang lalu. Dari 266 juta, ternyata pengguna internet itu 197. Semuanya. Ini dari asosiasi pengguna Tidak jasa dikasih. internet Indonesia. Kita tanya kami, 73% masyarakat Indonesia itu sebenarnya bisa menggunakan internet. Tapi mohon maaf tidak menjamin literasinya bagus ya. Dia user, artinya menggunakan. Tidak menjamin dia menggunakan dengan baik. Sama kayak kita pakai handphone semua bisa. Tapi tidak semua bisa menggunakan handphone itu ternyata bisa scan, bisa pakai AI, bisa aja membuat ini ke ini, ya kan? Banyak manfaatnya kan? Bisa telekonferensi, bisa buat video call. Artinya bisa hanya untuk telepon dan SMS. Isinya sama, tapi tidak maksimal. Nah, itu. Ada sih. Ini 73% artinya hampir seluruh Bagi kita sudah video bagi komuni. tahu internet. Next. Oh ya. Sekarang sudah digini kan. Aktivitas Digini kan internet sama istri. itu sebagian Kita pakai apa besar gini? untuk komunikasi. Dulu ngedit nggak sempat. Untuk komunikasi. Awal-awal. Teman-teman ngedit, pasti ada punya WA, ada ya? Messenger, sayangnya apalagi HP Telegram, udah, ya kan? udah nggak mampu Sebagian ngedit mencari berapa informasi, mencari Kalau mau referensi, ngedit satu kali, mencari kalau tugas. videonya yang- Sekarang ada kalau hanya durasi ChatGPT, durasi ada di bawah AI, ada apa 5 kita bisa menit, sebenarnya butuh kita satu bisa jam. cari semuanya. Cuman Setelah kadang-kadang itu mengurangi jadi proses, kreativitas nah, kita. prosesnya itu tidak Kita hanya sebagai robot. jadi HP itu harus Kita dicap. hanya mengcapture, Akhirnya mensalin, jebol dia punya. mempeskan. Kalau Tapi kita nggak belajar, akhirnya kreativitas sama Dan inovasi unik. kita untuk mengolah, mengcreate tidak video terasa. Itu pengeditnya itu kenapa hanya bisa di situ. tidak semua konten kreator bisa Tempat lain enggak mau. muncul ke permukaan. Betul, banyak. Karena apa? Sebagian besar hanya Wah, contohnya. mengambil data, mempublish Zaman-zaman ulang. saya waktu bisa Jarang lihat yang mengolah, Produk. mengcreate baru, dan mempublish lagi. video. Nah, ini sebagian besar ada yang untuk jangan nggak pernah gue buka medsos video. saja, Pernah. untuk pamer-pameran, menampilkan kegiatan. Ada juga yang mungkin Awal-awalnya yang saya itu hanya untuk membaca berita online supaya tidak perlu langganan koran lagi. Next. kok di awal-awal bro. Nah, sumber-sumber informasi. Ini media-media, ini televisi masih merupakan salah satu validasi Saya banyak data. pakai, misalnya. Contohnya kayak sekarang misalnya debat politik pasti dilakukan di televisi. Sesuatu isu kalau belum masuk TV belum dianggap sah, kan kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk kecepatannya media sosial paling cepat. Kalau mencari sesuatu langsung cari di TikTok, di IG, di Facebook, langsung dapat. Masalah benar atau salah itu relatif, tapi infonya lebih cepat diperoleh. Nah ini, kalau kita lihat Kan ada beberapa. persentasinya WhatsApp lebih mendominasi. Kalau untuk Ya, awal. sosial medianya. Next. Alasan untuk mempercayai media. Pertama, informasinya data jelas dan lengkap. Kalau televisi karena kita sudah tahu Ya, YouTube-nya mereka rata-rata punya semua lembaga, mereka punya hierarki, Kalau kayu pasti ada nggak batas akan asal-asal bahkan melalui tahapan untuk Jangan sampai mempublisnya. melebihi. Nah, kalau media sosial Kalau data jelas dan lengkap, terjamin jam. amanahnya, cuman kadang-kadang relatif Saya juga pernah sumbernya. saya kan foto-foto gitu. 20. Nah, situs resmi pemerintah. Di sini ada 6 klasifikasi, ada Dia portal ngaku, dia berita, media cetak, sama Jadi ngedit radio. itu Nah, ini sulit. alasan-alasan masyarakat Iya. untuk Kalau- mengakses dan mempercayainya. Kalau Next, ini ada yang ngeditkan gitu. saya ingin bertanya, bro,
Kenapa tokoh agama penting memiliki atau mempunyai literasi digital? Mereka adalah orang-orang yang sehari-hari itu berbicara di depan publik, menjadi role model. Jadi mereka perlu sekali literasi digital. Apa sebenarnya? Kan anak Benar sekali. ini butuh ini. Tokoh-tokoh termasuk Rasulullah. Sebenarnya Ya Rasulullah ini tokoh. ada videonya. Tokoh di bidangnya, Butuh waktu. dipercaya di bidangnya. Tidak semudah itu Dan kita ada buat. Nah, loyalisnya. Ada yang percaya pun apapun yang proses. Itu kemarin pakai. Katakan, apalagi Romo, ya kan gitu kan. Nah, King tapi Master. bukan berarti kita menganggap mereka tidak punya, tidak. Cuma memang penting untuk memiliki literasi digital. Kenapa? Karena sebagai tokoh mereka memiliki masa yang banyak. Mereka jadi panutan kayak Bro Enzi jangan sekalian. pikir Apa yang Bro kalau bilang, enggak siswa atau peserta penyuluhnya itu ikut loh. Dia dari foto bisa. Ya kalau dia positif cuman positif masalah lah dia. edit kayak gini butuh Kalau nyungsep kemarin, masukkan foto, Iya. ya kan? Nah itu. video, Next. gabung. Ini ternyata dari survei sumber-sumber informasi yang terpercaya tokoh agama paling Foto atas video loh. itu ya. Paling atas. Itu butuh Baru keluarga. aktivitas. Keluarga aja masih di bawah Edit tokoh sendiri agama. ini awal. Karena tokoh agama apalagi kalau yang udah dianggap Untuk buat ini orang suci ya kan, apapun yang dibilangnya baru selesai ikut aja. cepat misalnya. Umatnya kayak Satu jamaahnya hari. kata siapa kan gitu. Paling cepat. Nah baru pengurus-pengurus ketua RT, tokoh-tokoh pemuda, baru lari ke pertemanan. Ini bagaimana informasi itu beredar, siapa yang dipercayai, kita harus tahu sehingga kita tahu sasaran-sasaran kita ke ranah mana informasinya. Kurang lebih seperti itu. Next, literasi kita masih Cari sedang. angle-angle-nya. Karena apa? Ciri gampangnya mengetahui adalah saat masyarakat cerdas itu literasinya sudah baik. Saat masyarakat tidak gampang dibodohi, tidak gampang disuapi dengan hoax, itu tandanya baik. Tapi kalau masih ada yang 2,29. menganggap hoax itu sesuatu yang benar, berarti literasinya masih baik, masih jelek. Tugas bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita semua untuk memberikan literasi kepada masyarakat, termasuk juga membuat konten yang literasi. Buat apa? Jadi sisipkanlah nanti konten-kontennya itu yang membuat masyarakat atau siapapun objek dari sasaran konten kita ini yang kita buat untuk menjadi melek sama literasi digital, sehingga disrupsi media apapun yang masuk dia sudah bisa memilih dan memilah. Kurang lebih seperti itu ya. Next. Oke, banyak masyarakat Indonesia hadir di internet dengan literasi kurang baik. Yakin nggak? Kenapa yakin? Kan bisa aja statement. Di situ statementnya literasi kurang baik. Padahal udah banyak. Ya, masyarakat Indonesia hadir di internet dengan literasi kurang baik. Tentu dilihat dari sisi yang negatifnya. Oke. Contoh misalnya real kira-kira apa? Yang buktikan literasinya kurang baik. Ya, Apa sih? Indikasi. contohnya menyebarkan hoax. Kita dilihat di ini penyuluhan mengajarkan anak-anak ini ya apa namanya kurang baik, Kita harus juga tidak tahu regulasi kita. tentang itu mungkin itu Gini, yang bisa saya kita bahas. tidak bisa juga sembarang merekam Apa siapa? orang, apalagi Next. anak-anak tanpa persetujuan dia. Nah, Anak ini saja loh. marah. Apa dampaknya? Iya. Nah, maka akhirnya banyak Salah mengambil keputusan video Pak Yakobus itu makanya guys. dan bisa berdampak bahkan fatal. Emangnya orang yang saya rekam itu sudah Ya kan? minta izin. Contoh yang Tapi kalau fatal. dia bilang Di beberapa waktu yang lalu waktu COVID, kalau dia kan ada vaksinnya. kamu ke kita Ada semua vaksin. orang kita ada. Ada paham yang Sama bilang itu, kalau vaksin itu dari ekstrak tapi babi, ketika kita merekam, ya kan? nah, orang pikir, Akhirnya orang ada yang oriented, mengharamkan itu. Banyak yang mati. Apa boleh buat? ya udah. Apakah Kita itu sendiri, salah dia? masa kita mau nuntut Tidak gitu? sepenuhnya, tapi artinya menandakan literasi Jadi digital harus ada masih belum baik. harus ada Kenapa? Karena bagaimana dia langsung bisa mempercayai sesuatu tanggung jawab atas konten. statement
tanpa Sama. melihat memverifikasi data. Nanti kita akan lihat cara verifikasi datanya terakhir. Ada 5 langkah. Kita mencoba Tapi melihat kalau memang kasus dulu ya. Ada saran. Oke, next. Mengapa tidak? Nah, Kalau misalnya berpodcast. Hoax itu terjadi Tulis udah bisa mah. biasanya Udah. momentum. Masalah. Ini contohnya momentum nih, Mau yang ada nih. orang one day one Punya content. maksud yang nggak ada sebelumnya muncul, mungkin asal usul dia tak berantah jadi jelek lah, ya kan? Sebelumnya nggak ada itu. Lupa gitu. Atau mungkin ada Punya kasus kemampuan, ya kan? Tapi tidak personalnya lah, ada kegagalannya lah, itu momentum. Artinya harus diberitahu. Ini saat-saat tertentu sesuai kebutuhan. Jadi Ada yang sifat evergreen. nyogok, sifat-sifat yang menghina. Evergreen ini selalu muncul bisa kapan aja. Contohnya apa? Itu tadi soda misalnya kesehatan ya kan? Ada misalnya agama kan nggak ada momentumnya, bisa kapan aja dikocok, bisa kapan aja diedit ya kan? Nah ini Jadi jadi sekarang- karena ada momentum, ada juga yang bisa setiap saat. Untuk Next. tempat media penyimpanan bagi saya. Kenapa Udah orang lagi udah percaya hoax? Tuh. Saya mau Konten. tanya abang begitu. Hah? Kenapa orang mudah percaya hoax? Kira-kira lah. Yang pertama itu satu, adanya ya, yang pertama itu satu, adanya ketidakpercayaan, maka orang percaya hoax. Ketidakpercayaan dulu. Karena apa? Ketidakpercayaan itulah yang akhirnya membuat hoax. Misalnya hoax tentang paus ya. Ya. Kita masih percaya paus itu punya istri, kita buka. Karena ketidakpercayaan kita buka kan. Betul enggak kontennya paus punya istri? Rupanya menjelaskan bahwa paus keberapa itu punya istri. Kita kan pikir paus Fransiskus, kita buka. Lalu supaya orang lain tahu ketidakpercayaan itu kita kirim. Rupanya itu hoax menurut persepsi kita. Itu persoalan pertama kita. Oke. Ya kan? Contoh misalnya saran dari jemaat kami, mana konten Pak Yakobus mau dilihat? Coba bilang begini, pro diakon tertangkap basah, Di hotel. ya kan, di hotel dengan seorang perempuan, itu pasti lama Heboh langsung ya? viral itu. Padahal Fantastis. perempuannya itu istri saya. Ini persoalan hoax yang dibuat. Artis juga banyak nih. Ya, bahkan mohon maaf, tokoh agama ada yang menggunakan hoax loh. Ya. Cuman persoalannya di sini kita lihat lagi. Mohon maaf nih, kita membela siapa? Membela misalnya mohon maaf ya ada. Kita nih Katolik, kebetulan yang nyebarkan hoax nih Katolik kita bela. Padahal itu hoax, ya kan? Nah ini mengklarifikasinya berat. Nah itu, jadi sampai ya, saya bilang, makanya kenapa orang mudah percaya hoax karena ketidakpercayaan itu. Itu pendapat saya. Ya, saya mau lihat hantu nih, setengah mati saya mau puas lihat hantu di situ tuh. Ya kan, dulu ada di salah satu media ya, Pak Dedi kan. Pokoknya hari Jumat itu saya Jumat malam tuh udah saya plototi mana hantunya nih. Karena ketidakpercayaan saya, betulkah hantu mukanya begitu. Kan itu malah akhirnya si presenternya kena stroke kan. Karena dia memberitakan hoax sebenarnya. Tapi kita yakin itu hantu. Begitu Pak Didi, terima kasih. Oke, aplaus dulu. Terima kasih. Oke, next. Nah, ini 7 alasan orang mudah percaya ke hoax. Pertama, tidak mencermati sumber informasi. Tadi Bro Yakobus sudah bilang kan salah satunya kan. Dasar informasinya itu gimana sih? Karena dia hanya fokus pada penasaran, dia pun jadi korban, dia pun jadi objek. Bahkan celakanya dia jadi pelaku, menyebarkan juga, kan gitu. Yang kedua, tidak sabar. Terlalu responsif juga gak bagus sebenarnya Bro Yesus. Begitu dapat berita langsung sebar ya, apalagi banyak grup kan. Saya dianggap nih di semua grup, wah ya kan, jumawa. Padahal beritanya belum tentu benar. Yang ketiga, malas secara berpikir secara kognitif, apakah memverifikasi lagi. Yang keempat, kadang-kadang seperti dokter Hanum tadi,
emosi, empati, respeknya terlalu tinggi, apalagi dia merasa sesama wanita misalnya, sehingga dia lupa untuk memverifikasi. Tekanan sosial juga penting. Kadang-kadang makanya ada yang pansos kan. Nah itu semua metode termasuk hoax. Jadi di media sosial tidak semuanya seperti yang terlihat. Yang gemerlap tidak gemerlap di realnya. Kucing aja bisa jadi superhero kalau di medsos. Tergantung packaging siapa yang mengkritnya. Benar kan bro? Nah, kurang lebih seperti itu. Tikus pun kita bisa buat jadi tokoh. Kalau memang kita pintar, nah itu tadi literasi digital. Cuma literasi digital yang digunakan untuk yang negatif, bukan yang positif. Kenapa kita bahas yang negatif supaya kita bisa mengetahui, mementahkan dulu bahwa ini ranahnya loh, ini potensi, ini kemungkinannya. Nanti kita baru masuk ke saya mau mengkrit yang seperti apa. Konfirmasi bias, ini termasuk tadi terlalu cinta, terlalu benci, sama pengulangan efek. Next. Nah, ini contohnya. Kenapa? Justru itu. Kenal ya? Pak Jokowi. Sebenarnya saya kasih tips gini. Ini? Ya. Kita ada pakai tripod. Ini? Pakai tripod justru Ada yang terlalu cinta? malah justru akan susah Ada kita yang terlalu kendalikan. benci? Kalau kita Rasional nggak? misalnya ini nih ya, kayak misalnya saya Iya, hati-hati. Termasuk mungkin salah satunya pencintanya di sini saya pimpin nggak tahu. ibadat kemarin. Enggak. Pasti Kita pikirnya rasional semua ya. Karena kita tidak Oke, bisa ngandalkan ini lagi contoh, sama istri kita atau orang lain, tidak bisa. Menokohkan Ya, pasti atau akan terlalu boring membenci gitu. juga tidak sehat. Ya. Termasuk mungkin suatu saat Bro Yesus yang ditokohkan Suara seperti dia. ini. Tak sehat juga. Jadi Saya tanya, kurang direkam seperti itu kan ya. orang? Next. Nah, inilah lingkaran hoax. Ini direkamkan orang itu. Pertama, konfirmasi biasnya. Tidak. Artinya Kita keyakinan cari angle yang bagus. terlalu yakin Boleh akhirnya kita pasang mengalahkan ini ya. Ini. rasional. Echo chamber. Ini karena kemalasan kita hanya melihat, kita hanya dengar ya udahlah, lihat ya udahlah. Seperti itulah dia. Apa yang terjadi terjadilah. Apatis itu nggak bagus. Yang utama Nanti ada filter tahu bubble. diri kita untuk menyampaikan. Teman-teman harus ketahui di dalam dunia digital ada namanya algoritma. Teman-teman teknik pasti tahu. Algoritma itu cara berpikir sistematis. Jadi konsepnya kayak Google. Iya, saya. Kalau kita sering cari misalnya makanan sehat, Jadi ketika cari terus sampai seminggu. mulai dari itulah. Minggu depannya saat kita ngetik algoritma Google udah nangkap orang ini dengan IP ini dia pasti cari makanan, dia udah nyebarkan makanan. Kalau mau Yang cari misalnya style gaya berpakaian, stylishnya, dia nyari itu terus. Nanti pada waktunya setelah sekian lama, saat dia buka Google dengan IP itu penomorannya, alamat. Jadi kalau di digital itu semua kita, device kita itu punya alamat digital namanya IP. IP jadi hati-hati jejak digital teman-teman itu terdetek. Bro beda IP-nya dengan dia, jadi nggak bisa. Kalau mau bermain-main, pahami dulu konsep digitalnya baru bermain. Jangan bermain dulu nanti konyol karena orang langsung detect IP-nya. Kalau kita ngerti IP kan bisa bermain di situ. Nah, ini algoritmanya akan menangkap kecenderungan masyarakat pada style tertentu atau selera tertentu, dia akan memberikan informasi. Ini juga termasuk ke hoax. Saat kecenderungan masyarakat fokus pada berita bohong, algoritma mau Google, mau Yahoo Messenger, mau apapun itu, Alphabetista atau apa mesin pencari, di algoritmanya akan menyediakan. Nah itulah bedanya robot dengan kita. Dia hanya menangkap kebutuhan yang mencoba memberikan. Walaupun yang diberikannya itu hoax, bahkan mesin pencari akhirnya menyebarkan juga kurang lebih. Karena apa? Karena kita pelakunya, kita mencari dan kita tidak bisa memverifikasinya. Next. Ini Joseph Goebbels, propagandanya nasi bilang kebohongan yang diulang-ulang akan jadi kebenaran. Percaya nggak bro? Kebohongan kalau terus kayak pita kaset diputar jadi kebenaran. Percaya sekali Pak. Kenapa? Dan contohnya apa?
karena orang tidak mengetahui informasi sumber kebohongan itu sendiri, dan banyak orang Indonesia itu sifatnya tuh seperti itu, dan terus kita ulangkan, sampaikan, akhirnya tuh mengubah mindset cara berpikirnya. Oh, jika itu dikatakan berkali-kali, kemungkinan dan barangkali itu benar, seperti itu. Terima kasih Apostol. Kalau Anda, kasih bro. Nah ini, jadi hati-hati teman-teman proses penyuluh punya potensi membuat sesuatu yang diulang berkali-kali. Saat proses, saya kasih usul ya, tapi punya potensi. Saat proses melakukan berulang dan perulangannya sesuatu yang nggak benar, tidak terverifikasi, selesai lah. Kalau udah tahu. Dan itulah jadi sumber. Termasuk saat meng-create, saat membuat konten. Makanya tadi saring sebelum sharing. Verifikasi data, sumber, waktu, kepentingannya, temanya apa, itu akan mengunci bahwa benar atau tidak. Nggak bisa dah, itu dah. Next. Di TikTok saya ada. Nah, modus hoax apa yang paling lazim? Coba Oh, next. Facebook, cuman Facebook saya belum. Ini. IGTV. Persis. Dalam Pak. Dalam ulang berita. Ini nih. Yang kedua gambar. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang ketiga Masih konspirasi dia ngirim. atau Masih ngirim. ada persekongkolan gelap. Nah, begitu. Next. Tuh, Nih contoh daur ulang. masih belum selesai. Usai disuntik vaksin Sinovac, ratusan warga terkapar. Ya kan? Ada kan? Sering kan berita ini? Waktu ya 2020. Berita lama ini diulang, cuma yang dibedain narasinya. Tapi beritanya sebenarnya itu kan. Coba next. Tuh faktanya. Video ini diambil dari potongan berita CNN Indonesia tentang para siswa yang mual-mual dan pingsan seusai mendapatkan vaksin difteri. Beda loh, difteri sama Sinovac. Diunggah di channel YouTube CNN tanggal 12 Februari 2018. Sementara COVID-nya 19 2020. sampai ke 3 tahun tuh. 19 20. Iya kan? Bayangin coba. Ini contoh daur ulang. Kalau teman-teman pasti tahu, yang lain masih banyak contohnya ya. Kalau dikasih contoh banyak-banyak nanti kelamaan. Next. Ah, ini apa itu? Nah, ini contoh yang gambar. Di sini beritanya apa? Berita juga selamat jalan untuk selamanya ingin mendarat Tista. Ya kan? Berita juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kabar duka menyelimuti. Meyakinkan enggak? Meyakinkan. Kalau literasi digitalnya lemah, Habis. langsung cepat ini meninggal. Kan gitu kan? Kayak monsinyur. Penyebar kan? Di grup tadi bilang Hati-hati, meninggal, akhirnya jangan sampai bro. Kata sis. Next. gitu. Faktanya, foto mobil Sekali, berwarna putih gua ini yang masih adalah sekarang. foto kecelakaan pada tahun 2018 yang dimuat berjudul mobil kecelakaan di Wijaya Jaksel hingga terbalik di Detikcom tahun 2018. Ini kalau kita punya literasi digital yang baik, kita bisa mengkonfirm itu. Kalau gambar dikonfirm dengan gambar, berita konfirm dengan berita, kurang lebih seperti itu. Kita langsung tahu ini real atau enggak. Next. Nah ini konspirasi. Contohnya apa ini? Chip. Oh, chip antikristus. Hati-hati, kan gitu kan? Dajjal kalau yang muslim, kalau kita antikris. Ya kan? Menarik kan? Bisa buat trending topik kan? Viewer medsos kita bisa naik kan? Naik kan? Buat aja kayak gitu, tapi jangan. Itulah hoax kan? Coba next. Nah, itu tadi nggak perlu dibahas lah ya. Pasti tahu itu hoax. 7 kategorinya. Apa sih 7 kategorinya? Satir Parodi. atau parodi, tahu kan? Yang kedua kontennya menyesatkan, konten itu isi. Yang ketiga asli tapi palsu. Nanti kita satu-satu ada dibahas. Yang keempat pabrikasi, ini biasanya terkait dengan obat, terutama cewek untuk kecantikan, Obat. indikasinya mirip-mirip. Begitu cewek sis kalian pakai bentol-bentol lah pipinya. Obat kuat. Obat kuat juga. Konten yang tidak nyambung. Ada juga
captionnya apa, fotonya apa, beritanya apa, tapi dikonsumsi, ya kan? Konten yang dimanipulasi dan konten dengan konteks yang tidak benar. Coba next. Kenapa? Nih contoh satir. Yakin nggak? Anies baca kepada buku 101 cara luas. OTG. Tapi itu parodi. Kenapa? Kenapa orang seperti itu? Karena Anies banyak nulisnya. Tapi benar nggak sih dia baca buku itu? Nah ini contoh hoax yang satir. Next. Lucu-lucuan tapi nyinggung, sekalian nyelkit. Konten yang menyesatkan. Harus ada OTG. Apa hubungannya Afghanistan gempa dengan kunjungan Jokowi? Tapi fotonya lain lagi. Kira-kira nyambung nggak? Tapi ada nggak yang mengkonsumsinya? Aduh, Nah itu kan banyak tuh. berarti literasinya nggak benar kan? Next. Konten aspal. Nah ini Medsos beri apresiasi Rina Kusuma Astuti atas penemuan metode penurunan berat badan 15 kg dalam seminggu. Meyakinkan kan? Menteri loh, ada lagi fotonya penerima penghargaan. Fotonya asli, tapi beritanya palsu. Kayak gitu. Next. Konten pabrikasi, nah ini yang tadi saya bilang. Ada tentang gigi lah, ada tentang macam-macam. Ini biasanya dikonfirm dengan Badan Besar Balai POM, karena obat dan makanan di sana, kayak gitu ya. Hati-hati terutama sis, teman-teman yang cewek kadang-kadang kan semangat tuh. Kalau ada produk kecantikan baru, lulur, krim, penghalus, putih, tahap apa itu pelangsing ya kan. Jangan jadi kelinci percobaan gara-gara literasi digital sis tidak baik. Saya tidak bilang sis di sini, tapi itu kenyataan bahwa di luar sana banyak yang berkuar-kuar setelah jadi korban, pipinya remuk lah, badannya tak apa-apa lah kan, gara-gara ini konten publikasi. Next, nggak nyambung. Sidang cerai kedua Veronica bongkar kebohongan Ahok selama ini. Astaga, Medes mendengarnya. Tapi beritanya lain. Tapi orang mau nggak baca? Oh mau. Karena lihat ada Veronica nangis, Ahok pusing. Ini yang terindikasi selingkuh aja juga ada situ. Menarik. Karena ini catatan juga teman-teman proyeksi sekalian. Pada dasarnya orang-orang Indonesia ini keponya tinggi. Buatlah itu jadi modal bro and sis buat konten yang menarik. Buat sedikit provokatif tapi jangan hoax ya. Jadi saat provokatif maka konten pro akan laku. Tapi kalau hanya teori penyuluhan yang benar di lingkungan pendidikan, kayaknya besok-besok dalam pendidikan, ya kan? Tapi kalau ada misalnya tentang komparasi misalnya teknik penyuluhan yang kreatif dibanding dengan antusias misalnya peserta didik terhadap kasus tertentu misalnya, pasti ini apa ya? Nah gitu loh. Itu hanya memicu ya, biar proyeksi ada gambaran bahwa jangan hanya fokus ke kontennya yang berkualitas, tapi fokus itu bagaimana supaya dibaca, bagaimana supaya menarik, bagaimana supaya sampai. Kalau nggak sampai percuma kan? Berarti kan dibuat di laptopnya dibaca sendiri. Algoritmanya baca, yang buatnya. Kalau kita sering buka Next. tentang video ceramah pastor, Konteksnya salah. di TikTok Ini itu saya. ceramah pastor ya, Safari ke 5 gereja, Anies Baswedan sebut perayaan Natal aman. Fotonya seolah-olah, tapi ini beritanya, tapi seolah-olah di sini Aniesnya jadi masuk Kristen, kan gitu kan? Asik kan? Fotonya benar nggak? Benar, pas Safari Ramadan. Tapi beritanya kurang lebih seperti Safari itu. Natal. Next. Nah ini juga, ini manipulatif. Jadi hati-hati, makanya data-data pribadi mohon tolong bro and sis jaga. Jangan asal foto KTP sebar, foto NPWP sebar, saking mau dicek orangnya. Itu disalahgunakan sama orang. Data pribadi, fokus pribadi. Ada batasnya untuk memberikan ke publik.
ini ternyata dia anggota Banser juga katanya. Terus coba next. Nah, ini anggota Bansernya sebenarnya ini, tapi dipotong kepalanya, diganti kepala ini yang pelaku pencabulan. Pelaku pencabulan diedit ke sini, jadilah ini, difitnahlah Banser. Banser itu anak sayapnya NU kalau nggak salah. Jadi karena ada yang sensitif dengan Banser. Korbanlah si kawan ini, kepalanya dipenggal kan. Kurang lebih. Jadi jangan suka mengedit-edit ya Bang. Mengedit boleh, tapi jangan mengedit yang nggak jelas. Ini contohnya. Next. Ya kan? Nah, Lain ada dua. apa motivasi orang melakukan hoax? Ya. Coba kita. Kan? Tuh, Semua itu kan. misinformasi. Mana ada? Misinformasi tadi tahu kan? Dengan sengaja. Jurnalisnya lemah. Kadang-kadang dia pengen lucu-lucuan sebenarnya. Tapi dia tak tahu dampak dari yang dia buat itu ada. Sengaja membuat provokasi. Jadi memang ada yang memang talentanya provokator. Ada yang defensif, ada yang cari duit. Sebenarnya di sini yang banyak. Kalau milenial di sini yang banyak. Bro NC sekalian, cari duit itu sebenarnya enak melalui jalur-jalur yang negatif itu. Ya. Terutama bagi yang sedikit detail tahu digital, tahu bagaimana digital forensik, tahu bagaimana manipulasi IP, tahu bagaimana editing video, audio, suara bro, saya ubah jadi suara bro pas Yakobus boleh. Tapi gambarnya gambar bro, bahaya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, kadang-kadang kemampuan talenta dipakai untuk hal yang negatif. Sebenarnya orang-orang itu cerdas. Kalau nggak cerdas dia nggak ngerti digital gimana mainnya, ya kan? Aplikasi harus tahu mana sumbernya, dia harus bisa memilah, membandingkan dengan yang mana, nanti dia harus pilih temanya, cerdas kan? Gerakan politik, ada kan? Sekarang buzzer, kalau begitu kan istilahnya. Ada propaganda. Nah, propaganda itu sebenarnya bisa aja, bisa positif sebenarnya. Termasuk mempropagandakan supaya orang lebih bisa memahami ajaran Katolik melalui gerakan penyuluhan. Itu propaganda positif. Tapi saat diarahkan ke negatif, jadilah dia misinformasi. Kurang lebih seperti itu. Next. Ini contoh-contoh saat ditanya, ini para pelakunya. Kenapa sih buat berita bohong? Kenapa sih buat Metro tuh website abal-abal yang memberitakan sesuatu yang memainkan tema-tema tertentu jadi menarik? Ternyata Belum. Lu tak ada kamar kan? Enggak. lui-nya banyak. Satu lagi. 25 sampai 30 juta per bulan. Ini cepat nih. Asik kan? Dia Kerjanya kalau cuma di tadi laptop. enggak mengirim lagi. Santai lagi, sampai minum sampai kaki gini tak pakai seragam ya kan? 20-30 malah ada yang lebih lah. Tergantung nanti tingkat keahliannya, tergantung siapa mesannya. Kadang-kadang kalau dipesan dia Orang main itu sendiri. Nah kalau main di YouTube Ganti kan. ada namanya AdSense. Hah? Ada kalau di digital yang lain ada clickbait. Setiap orang klik link kita itu kita dapat sekian rupiah. Memang sih 5 rupiah. Tapi kalau 2 juta orang, kali 5 rupiah berapa? Aku dia nonton dari situ. Sehari, sebulan, itu satu tema loh. Tapi jangan jadi motivasi bro ya, untuk saya membuka supaya dapat wawasan jadi pendekar yang putih, pendekar yang Lepas dari baik. kekurangan. Bukan untuk jadi modal. Oh kalau gitu aku lebih jago. Jangan gitu ya. Jadi kepala rumah Oke, tangga next. bapak. Iya. Nah, Siapa sih kita yang masuk marah? ke ini, pilar. Tapi Ini yang satu penting. sisi Next. manusia. Kita Ini juga dia. harus Asal usulnya dicek. Dari mana konten itu berasal? kan gitu. Apa yang telah dilaluinya sejak itu? Kalau dia dari web mana? Cek ya. Terus sumbernya, siapa sumber utama awal? Dapat tak dilacak? Kita nih Kalau dapat manusia- langsung di manusiawi. trace terus. By IP, by address, by time, macam-macam. Kasihan. Tanggalnya
lokasinya Terlepas dari seperti segala tadi, hal-hal yang mobil terbalik-balik kontroversi, tapi lokasinya kan satu dicek, sisi ternyata nggak di situ, ya kan? kita harus sadari. Sama motivasinya, dari Pak, judulnya kita kelihatan, berada di dari posisi. narasinya kelihatan. Ini pilar verifikasi data yang paling baik dan gampang dipahami. Next. Kita mengingatkan boleh, tapi jangan sampai 3 toolsnya, sebenarnya banyak, tapi ini biar yang gampang-gampang aja. Sebenarnya dari Google Search Engine bisa dicek. Ada file namanya metadata. Jadi kalau kita sedikit bicara teknis, sebenarnya file-file itu kalau kita forensik digital, kita tahu bisa Photobro. Photobro beredar di dunia maya. Pas saya capture, kalau saya sedikit punya pemahaman forensik digital, saya tahu kapan dibuatnya, tanggal berapa dan berapa lama prosesnya. Sehingga tahu cocok nggak dengan narasinya, dan sekian cocok nggak dengan produksi fotonya. Itu salah satunya. Kalau foto sebenarnya bisa request bias, Google bisa, lokasinya bisa dari Street, bisa Google Map. Sekarang banyak. Kalau di Kalbar namanya cek fakta Kalbar, ada Mavindo, banyak sebenarnya. Jadi yang penting teman-teman Roensis sekalian mau membuka diri, mau belajar, sama mencoba sih, mencoba mengkomparasi. Next. Ini ada ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun, 750 sampai 1 M. Next. Pidananya 6 tahun. Sebenarnya rugi. Penyebar hoax itu pertama dihukum penjara 6 tahun, yang kedua di denda 1 M, SKCK kita selamanya cacat. Nggak bisa masuk politik karena pernah masuk penjara 6 tahun. Hanya karena kepikir-pikir gitu. Next. Jangan mudah percaya dengan apa yang kamu baca di internet hanya karena ada foto dan update di sebelahnya. Percaya nggak teman-teman, ini kalimatnya Kartini? Tapi ada nggak yang percaya? Ada nggak yang percaya? Taruhan kalau saya masukkan di IG, pasti ada yang like, mungkin 2000. Ya kan? Padahal Kartini ucapannya apa? Habis gelap terbitlah terang. Terus kenapa ini? Ya. Oke, next. Bagaimana bijak bermedia sosial? Nah, coba. Ini cara buat konten yang baik. Next. Nah, teman-teman tadi ingat di jurnalistik ada 10 elemen. Salah satunya verifikasi data, kepentingan masyarakat, patuh terhadap hukum, forum publik, ada regulasinya, undang-undang penyiaran, undang-undang pers, ada kebijakannya, ada ini fokus pada kebenaran, ini yang biru, kebenaran, kejujuran, menghargai privasi, ada tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena saat kita meng-create konten sebenarnya ada hak cipta, ada right, ada left sih sebenarnya. Konten itu yang boleh di copy, yang right itu harus bayar. Tapi apapun itu kita harus punya responsibility dengan apa yang kita buat, karena itu beredar dan itu jadi konsumsi publik. Dan ada kecermatan atau akurasi. Next, semua office. Ini mengapa penting? Supaya kualitasnya terjaga, konten yang berorientasi buat motivasi publik juga dari penyalahgunaan profesi, termasuk yang menganggap dirinya jago digital, pakar telematika, apapun itulah. Sama melindungi juga insan-insan. Kadang-kadang jurnalis jadi kambing hitam, seolah-olah semua jurnalis jadi penyebar hoax, seolah-olah jurnalis atau pers atau kami insan penyiaran seolah-olah sumber yang nggak jelas. Ini kan dari insan pers, insan penyiaran, kayak gitu kan. Padahal jangan bukan yang punya identitas pers. Next. Nah ini, cermatlah menyebarkan, gunakanlah etika yang baik, waspada akun-akun bodong, cek ya, sama unggahan di medsos hati-hati. Itu kan jadi digoreng sama pihak lain. Karena Broensis ini orang-orang penting. Media sosial itu harusnya membangun jaringan, kebenaran informasi harus ada, fokuslah pada pengembangan diri atau aktualisasi diri, memberikan apa yang talenta kita punya sehingga bermanfaat bagi orang lain.
menghargai juga karya orang lain. Kalau memang itu karyanya si A, akuilah itu, pujilah dengan sewajarnya. Kalau memang harus dikritik, kritiklah dengan sewajarnya. Dan harus kreatif dan inovatif. Tadi udah ada contohnya kreatif inovatif. Next. Ini substansi kontennya. Kalau teman-teman mau buat, ada media informasi, ada pendidikan, hiburan, kontrol sosial, ekonomi, kebudayaan. Tinggal yang mana yang cocok, olahlah. Packagingnya itu yang menentukan viewernya Bro Eksis sekalian. Fokus di pendidikan boleh, tapi pendidikannya boleh digabung dengan hiburan. Nah kayak gitu. Kayak tadi kita habis capek kita boleh bermain-main joget-joget kan, itu hiburan. Next, nggak apa-apa. Ini materinya akan diberikan ke teman-teman semua. Oke, kita diskusi. Pertama diskusi, yang kedua sharing feedback. Coba next. Ini bahan.